Baik, terima kasih banyak. Maka tidak perlu lama-lama lagi. Kami undang Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Merauke berkenan membuka kegiatan Tahfiz Camp ini agar kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Kepada Bapak Suwarno SPD MPD, disilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu guru yang kami hormati, para asatidz yang kami muliakan, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal bulan November, tepatnya 1 November 2024. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Hari ini kita awali dengan pelaksanaan Tahfiz Camp. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan penolong kita, menjadikan wasilah agar kiranya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, anak-anak sekalian yang Pak Guru kasihi, awal sekali Pak Guru mengapresiasi yang luar biasa pada kalian yang secara sukarela untuk melangkahkan kaki di tempat ini dalam rangka semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi yang tinggi juga kepada para asatidz, para bapak ibu guru, panitia yang luar biasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, satu kebahagiaan tersendiri ketika kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Dan sekalian, satu keistimewaan kalau kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Karena dengan rahmat itulah insya Allah kita akan dihindarkan dari panasnya api neraka. Ini saja kita dapatkan sinar matahari saja kita sudah kebingungan luar biasa. Tadi yang sudah datang jam 1, jam setengah 2 di tenda itu rasanya sudah mengeluh kepanasan. Itu belum apa-apanya dengan panasnya api neraka. Belum. Masih setrilnya. Sedangkan lahar, ya lahar itu api yang menyala-nyala dari gunung itu saja yang begitu panas itu saja. Itu masih sebagian kecil dari panasnya api neraka. Andai saja kemudian kita berdiri di padang mahsyar gitu ya, itu matahari itu bagaikan satu jengkal. Nah yang sekarang ini ada kurang lebih 150 juta kilometer itu jaraknya dari bumi ke matahari. Itu panasnya saja sudah luar biasa. Tapi nanti pada saat hari kiamat, ya, itu di hari perhitungan itu matahari itu bagaikan jengkal. Artinya apa? Panasnya luar biasa. Tapi bersyukurlah kemudian mereka-mereka yang mendapatkan rahmat. Karena ketika mereka-mereka yang mendapatkan rahmat, mereka yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sepanas apapun ya nanti di hari kiamat itu kita akan merasakan dingin. Maka anak-anakku sekalian, ayo kita sama-sama untuk menjemput rahmat itu sendiri, menjemput rahmat. Nah, caranya seperti apa anak-anakku sekalian? Tegakkan sholat. Ya, tegakkan sholat dimanapun dan kapanpun kita berada, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, bersenanglah
ketika kita melaksanakan ibadah, dengan bersuka cita ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi orang-orang yang ciri-ciri mendapatkan rahmat itu ketika beribadah itu senangnya luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang datang nih seperti ini, tahfizkan ini, kamu senang gitu ya, kamu senang saja, insya Allah kamu akan mendapatkan rahmat. Tapi ketika kamu hadir di tempat ini dalam bentuk susah, payah, sedih dan sebagainya, jengkel, Allah sedang mencabut rahmat itu sendiri. Maka syarat yang kedua, ya bersukacitalah, bersenang-senanglah di dalam jalan Allah untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya ditahfizkan ini. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, mari kita biasakan untuk berpikir kepada Allah. Berpikir itu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, di saat kita sedang berbaring maupun di saat sedang kita berdiri. Selalu mengingat Allah. Lalu yang keempat, anak-anak sekalian, bersedekahlah dan dekatkanlah diri kita kepada Al-Quran. Barang siapa yang kemudian kita rajin bersedekah, ya, rajin memberikan sesuatu infak kepada siapapun, teman dan sebagainya, dan juga kita dekat dengan Al-Quran, maka dekatlah rahmat Allah itu kepada kita. Maka bersyukurlah anak-anakku sekalian yang dengan penuh sukacita kalian dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, maka sejatinya insya Allah kalian akan mendapatkan rahmat atau syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang berguru kasihi, oleh karena itu ikuti seluruh rangkaian kegiatan ini, ya tahfiz camp ini dengan penuh sukacita. Boleh kalian bersenang-senang, tapi jangan terus bersenang-senangnya saja. Ya, niatkan diri hadir di tempat ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Niatkan semata-mata untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Kita bisa terhindar dari panasnya api neraka. Di saat kemudian pendamping ataupun panitia nanti mengarahkan kepada kita sholat, mari kita orang yang pertama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Duduk yang paling ke depan. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, taati seluruh tata tertib yang sudah ditentukan oleh panitia maupun pendamping. Yang ketiga, budayakan tertib. Budayakan biasa antri untuk mengambil makanan, ya, antri untuk mendapatkan sesuatu, dan upayakan juga kita harus beda dengan yang lainnya. Jadi kita bukan hanya semata-mata senang-senang saja, campingnya saja bukan, tapi kita harus beda. Jadi ya seperti macam sendal-sendal seperti ini dibiasakan nanti kalau bisa datang ke tempat ini diatur rapi, di tenda-tenda juga nanti diatur yang rapi. Membiasakan supaya nanti kalau kita sudah berbiasa tertib di dalam tempat tidur kita, insya Allah nanti di masyarakat juga tertib. Kalau di tempat tidur saja sudah berantakan, ini yang ngomong ini bukan orang Islam malah. Ini Panglima Rusia, Panglima tertinggi Rusia katakan, kalau di tempat tidurnya itu sudah berantakan, maka di masyarakat itu juga berantakan. Maka kuncinya salah satu anak-anak sekalian, nanti tenda-tendanya itu terbiasa bertanggung jawab terhadap tendanya masing-masing, yakni dengan kerapian, ya kerapian juga termasuk sampah-sampah, ya sampah-sampah. Membiasakan jangan membuat bikin susah orang lain. Minum air, kemudian apa namanya sambil berdiri, tangan kiri lagi, habis itu langsung dibuang sembarang tempat. Alhamdulillah ini tadi sudah dibersihkan. Tadi masih ada beberapa botol-botol bekas apa namanya teh tutup dan sebagainya. Kamu mau isinya, tapi tempatnya kamu nggak mau, kamu buang sembarang saja. Kasihan orang lain yang nggak menikmati disuruh membuang, maka berdosalah kalian. Maka membiasakan, ya, rapi di tempat tidur kalian,
rapi di tempat ini kalian, sehingga nanti kalian pasti akan mudah di lingkungan masyarakat. Lalu berikutnya, anak-anakku sekalian, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu. Di saat kemudian para asatid maupun pendamping bilang tidur, ya tidur. Jadi anak-anakku sekalian, sebentar mungkin paling lambat ya, paling lambat itu jam setengah 10 itu sudah harus tidur. Kenapa? Karena paling lambat juga jam 3 pagi sudah harus bangun. Paling lambat, dan itu bisa jadi setengah 3 sudah harus dibangunkan. Kenapa? Karena sholat subuh itu jam 3 lewat. Ayo anak-anak, jam 3 lewat sholat subuh enggak? Jam 6 atau jam 3? Sholat subuhnya jam berapa? Ayo, ada jam 4 lagi. Jam berapa? Ayo, waktunya saja kamu nggak tahu bagaimana kamu sholatnya. Sholat subuh jam 3 lewat, jam 3 lewat 10, 50, ada yang jam 3 lewat 50, ada jam 3 lewat 47, ya sudah terserah. Yang penting jangan jam 6. Karena kalau jam 6 itu matahari sudah terbit. Artinya apa anak-anak sekalian? Nanti kalian akan dibangunkan lebih awal. Penyakitnya gini, dengarkan baik-baik. Penyakitnya gini. Penyakit kalian tidur bersama-sama seperti ini, cekikian. Ada temannya ketut sedikit, tertawa ngakak-ngakak. Itu hilangkan. Model-model kayak gitu dihilangkan nanti ya. Ya. Ada temannya yang ngorok sedikit, kamu protes, tertawa ngakak-ngakak dan sebagainya. Bersyukur dia masih ngorok. Kalau nggak ngorok itu malah berbahaya. Ya. Jadi intinya begitu waktu tidur. Karena nanti kalian akan dibangunkan jauh lebih cepat dari biasanya yang seperti di rumah. Apalagi yang di rumah biasanya bangunnya jam setengah 7. Kamu pasti akan tersiksa. Oleh karena itu, di waktu tidur, yang putri dengar, yang putri dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Halo, yang putri yang belakang, bisa? Oke, dengarkan. Usahakan sebisa mungkin paling lambat setengah 10 sudah harus tidur. Kenapa? Karena kalau kamu nggak tidur, kamu sendiri nanti susah siangnya. Kamu begadang sampai jam 1, jam 2, mungkin kuat saat itu. Tapi tersiksanya kamu nanti jam 9 pagi. Orang lain masih sehat walafiat, kamu sudah demam. Kenapa? Ngantuk. Gitu ya. Usahakan sebisa mungkin kamu tidur, karena itu hak tubuh untuk kamu istirahatkan. Lalu kebiasaan kalau kalian nanti ada yang tidur siang, kan nggak ada tidur siang nih, malamnya harus dilanjutkan lagi. Nanti kamu tambah susah. Oleh karena itu, sebisa mungkin begitu waktu tidur malas tahu dengan keadaan kiri kanan. Berdoa, kemudian lantas tutup mata dan tidur. Sudah selesai. Nggak usah mikir orang lain. Selanjutnya, tempat mandi ya, tempat kamar mandi itu terbatas. Sebisa mungkin tertib juga dalam memanfaatkan kamar mandi. Yang biasanya mandi 3 jam di kamar mandi dikurangi. Bila perlu 3 gayung selesai. Ya, siram pertama pakai sabun, siram kedua tutup mata langsung keluar. Jangan berlama-lama. Ya tahu dulu ya, karena teman yang lain juga ngantri untuk nunggu. Bisa ya? Ya. Ikuti yang biasa-biasa, yang keluar kamar mandi langsung salam selesai langsung keluar lagi dulu. Jadi nggak usah berlama-lama. Dicuci muka sebentar, langsung keluar. Intinya di kamar mandi jangan berlama-lama. Ya. Kalau kamu di masjid berlama-lama boleh lah ya, tapi jangan berlama-lama di kamar mandi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mohon ini dapat diikuti semuanya secara seksama, dan insya Allah nanti kita akan cari siapa yang paling tertib ya, siapa yang paling disiplin dan sebagainya.
Nanti insya Allah nanti kita akan bisa berikan apresiasi. Dan terakhir, ingat tujuan kita di tahfiz camp itu adalah mengejar ketertinggalan kalian dalam hafalan. Sehingga ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hafalan sebanyak-banyaknya. Ya, jangan sampai sudah korban biaya yang besar-besar itu orang tuamu ya, kasihan. Ulang hanya 2 ayat, menjadikan. Karena nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban pertama dari orang tua, yang kedua dari Allah. Oleh karena itu berlomba-lomba, sekali lagi, fastabiqul khairat untuk mendapatkan hafalan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hafalan kalian, bacaan kalian di dalam Al-Quran ini juga akhirnya memudahkan orang tuamu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, untuk memudahkan orang tuamu mendapatkan kesehatan dari Allah, untuk memudahkan orang tuamu mendapatkan rezeki dari Allah. Kenapa? Karena anaknya yang soleh dan soleha. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari seluruh rangkaian kegiatan tahfiz camp ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrul minallah wa barakatuh wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Merauke yang telah membuka secara resmi agenda kita tahfiz camp pada hari ini, sehingga mudah-mudahan dengan mengawali dengan bismillah tadi kita akan melaksanakan tahfiz camp ini dengan penuh hikmat dan mendatangkan keberkahan dan tentu saja mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.